Perkenalkan, nama saya Isra Farhadi. Saya mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Harambi, Banda Aceh. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video dari rangkuman jurnal dengan judul Potensi Mikroorganisme sebagai Agen Bioremediasi Mikroplastik di Laut. Nah, jurnal ini yang ditulis oleh Melanie Anggraini dari Balai Bioindustri Laut, Lembaga Pengetahuan Indonesia. Selanjutnya itu ada latar belakang produksi plastik yang mengalami peningkatan pesat semenjak tahun 1950-an, mencapai 200 kali lipat dari prediksi menjadi 380 juta ton pada tahun 2015 ini. Peningkatan plastik di dunia terjadi akibat harga plastik yang serba murah, serbaguna, ringan, dan dapat dipakai dalam waktu yang panjang. Lebih dari 30 metrik ton plastik diproduksi di seluruh dunia setiap tahunnya, dan 50 dari plastik yang diproduksi tersebut merupakan sekali pakai maupun yang digunakan beberapa kali, tetapi plastik tersebut di lingkungan selalu memenuhi sungai, laut, dan tanah. Daerah pesisir dengan jumlah populasi yang tinggi, padatnya kegiatan pelayaran dengan sirkulasi air yang terbatas mengakibatkan terakumulasi limbah plastik pada sedimen. Plastik yang berukuran lebih kecil berkumpul di bebatuan, saluran air, ngarai, dan landas benua. Mikroplastik sebagian partikel mikro dengan rentan ukuran diameter kurang dari 5 mm. Partikel dengan ukuran tersebut biasanya ditemukan di dalam air. Sebanyak 90% limbah mikroplastik berada di permukaan air laut, dan sisanya ditemukan dalam sedimen atau di dalam pasir. Nah, terdapat dua jenis mikroplastik, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Contoh dari mikroplastik primer itu adalah bahan industri kosmetik, bahan industri deterjen, bahan industri pasta gigi, dan bahan industri lainnya. Sedangkan untuk contoh mikroplastik sekunder itu adalah plastik besar yang sudah terurai oleh bakteri. Secara biologi, proses degradasi terjadi karena adanya bantuan dari organisme yang berperan sebagai agen remediasi seperti mikroorganisme yang menghasilkan enzim untuk mendegradasi mikroplastik. Kemampuan enzim ini yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam degradasi mikroplastik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH, suhu, berat, dan urutan serta molekul dari plastik tersebut. Degradasi adalah proses yang melibatkan perubahan fisik atau kimia dalam polimer akibat faktor lingkungan seperti cahaya, panas, kondisi kimia, atau aktivitas biologis. Sedangkan biodegradasi adalah suatu proses degradasi yang melibatkan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama bakteri, bahan-bahan organik yang terdegradasi secara aerobik dan anaerobik. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat bakteri yang mempunyai kemampuan untuk mendegradasi polimer plastik ini diperoleh sebanyak 27 isolat bakteri yang tergolong dari famili Pseudomonas dan Echobacterium dengan karakteristik bentuknya basil, gramnya negatif, katalasenya positif, serta tergolong dalam bakteri non-fragmentatif. Selain spesies Orthobactrum anthropic dengan kemampuan mendegradasi sebesar 20%, dan ada juga satu lagi spesies dari Pseudomonas aeruginosa dengan kemampuan mendegradasi sebesar 18,75%. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut dapat saya ambil
adalah potensi bakteri pendegradasi mikroplastik di lingkungan perairan laut masih perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif agar dapat diperoleh bakteri yang memiliki kemampuan mengurai mikroplastik yang lebih tinggi, sehingga dengan hal tersebut mungkin ke depannya sampah ataupun limbah plastik yang sulit terurai akan bisa diurai. Baik, sekian dari paparan jurnal saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.